Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri murai batu birahinya ketinggian ketika di rumah, atau ciri-ciri murai batu yang birahi terlalu tinggi saat harian ya bosku ya. Ciri-cirinya seperti apa? Hal ini sangat penting supaya kita bisa menentukan pengondisian sebelum burung ini dilombakan dan menentukan settingan lomba yang sesuai dengan kondisi burung ya bos ya. Jadi simak video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Kita akan sharing bareng-bareng. Siap bosku? Nah, bagi sebagian orang itu masih kesulitan ya terkadang mengamati murai batunya ketika saat di rumah, saat nggak ada lawan, saat sendirian. Ini kondisi birahi dan emosinya sudah pas atau kurang atau ketinggian. Nah, itu kita akan bahas lengkap di sini ya. Utamanya di video ini kita akan membahas tentang birahinya dulu ya. Ciri-ciri burung murai batu yang birahinya terlalu tinggi saat harian. Nah, hal ini perlu diperhatikan ya bos ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita sudah mengetahui ciri-cirinya, mengetahui kondisi burung kita, kalau saat harian pun ini birahinya ketinggian, maka kita bisa melakukan pengondisian selanjutnya. Alhasil ketika misal burung ini mau dilombakan, settingan lomba juga kita pasti akan nggak ngawur ya, kita menyesuaikan dengan birahinya tadi. Jadi diharapkan nanti ketika ketemu lawan, burung nggak semakin over birahi atau nggak semakin tinggi birahinya. Nah, langsung saja yang pertama, yang paling gampang untuk dicermati sepengalaman saya itu satu, gelagat burung saat di rumah seperti ini. Bisa dicermati di video. Paling gampang dilihat itu bulu putih di pangkal ekor itu ya bos ya, itu sering jegrak. Nah, kalau burung murai batu kita itu sering jegrak, itu biasanya mengindikasikan burung kita sedang dalam kondisi yang birahi tinggi. Ini ya seperti itu ya bos ya. Nah, masalah birahi tinggi ini kan banyak sebabnya, nanti kita akan singgung sedikit di akhir video ya. Nah, kita lanjut. Ketika burung kita ini seperti itu, nah selanjutnya selain dari ciri-ciri bulu putih yang jegrak tadi, bisa dicermati dari cara burung ini berdiri atau nangkring ya bos ya. Biasanya burung yang birahinya tinggi ini singset, badannya singset seperti burung vector ya sebetulnya kalau kita kurang jeli, tetapi beda ya bos ya. Cara dia berdiri itu seperti kalau istilah saya ngatakan burung mejen ya bos ya, beda dengan burung vector ya. Kalau vector itu kan gesit ya, itu dia petentang-petenteng tapi jarang gerak, cuman berdiri tapi lurus kenceng lah, kayak gini lah video inilah. Nah, cermati ya, oke. Ini seperti itu. Nah, selanjutnya burung cenderung nggak gacor, burung jarang bunyi malah. Kalau burung birahinya normal itu cenderung gacor, entah nguklo, kalau dia agak emosi juga pasti keluar materi. Tapi kalau dia birahinya terlalu tinggi, burung malah cenderung nggak gacor ya bos ya, cuman petentang-petenteng tadi saya katakan mejen tadi ya bos ya, membedeteng lah ini seperti itu. Nah, beda kalau burung kita ini masih gacor, sering nguklo entah pagi siang sore, itu belum terlalu tinggi lah katakanlah. Mungkin tinggi birahinya kalau cuman ngukluk saja, tapi kalau ngukluk sambil bongkar materi saat harian itu biasanya kan burung entah kaget, entah dengar suara burung kecil lain atau burung masteran lain atau burung murai batu lain punya tetangga mungkin. Nah, itu bisa bongkar materi. Tapi kalau dia cuman petentang-petentang seperti itu, seperti di video ini, nah ini biasanya burung yang kondisi birahinya terlalu tinggi. Alhasil dia malah jarang bunyi karena mejen tadi ya bosku ya. Nah, selanjutnya ini yang ciri-ciri berikutnya, biasanya burung seperti kelihatan minta mandi padahal baru saja kita mandikan. Entah dia ngibas-ngibas bulunya atau didis-didis bulunya seperti itu ya. Padahal mungkin pagi tadi baru kita mandikan, atau bahkan mungkin sore baru kita mandikan, kita amati kok masih seperti itu Pak. Rata-rata kan burung yang kondisi birahinya tinggi itu ketika lihat air itu rata-rata langsung nyebur ya bos ya. Kalau yang terbiasa mandi cepuk ya, lihat air cepuk penuh itu pasti langsung nyebur. Terbiasa karamba, dia lihat karamba ada airnya langsung nyebur seperti itu. Dan biasanya ketika kita mandikan di karamba itu nyeburnya agak lama ya bos ya.
Kalau katakanlah burung normal itu biasanya nyebur 2-3 kali. Kalau burung birahi tinggi biasanya itu lama berendamnya ya bosku ya, mandinya lama. Maksudnya nyeburnya itu di dalam air itu lama ya. Bukan dia takut nyebur. Kalau takut nyebur nggak mungkin. Kalau nggak ada birahi baru dia takut nyebur biasanya ya. Tapi kalau burung tinggi birahi, kalau kita mandikan karamba itu biasanya nyeburnya berkali-kali ya, lebih dari 3 kali lah. Kalau saya pribadi ngukurnya seperti itu, biasanya birahinya ketinggian. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak sebab ya bos ya, karena mungkin rawatan kita yang kurang tepat ya. Burung terlalu sering di fluk rodong bisa, terus terlalu dekat dengan burung masteran yang merangsang dia birahi bisa. Kadang kan perlu dicermati juga, beda-beda tiap burung itu beda-beda. Ada seperti burung kita ini, kalau dia ditempel burung masteran macam kenari, jenggot, kapas tembak itu aman ya bos ya. Tetapi kalau dia ditempel burung-burung macam sogon terus konin, langsung naik birahinya. Kadang sampai dia hampir cabul ya, nyabutin bulunya sendiri, tapi nggak sampai cabul sih. Untung kita tahu kondisinya, jadi langsung kita kondisikan. Mungkin kalau kita biarkan seperti itu terus menerus, bisa juga nanti burungnya cabul juga ya bos ya. Ini beruntung burung ini terpantau lah intinya lah. Masih kita perhatikan, jadi langsung saya jauhkan dari burung-burung kecil macam konin, sogon tadi. Tapi tiap burung itu beda-beda. Ada yang aman ketika deket sogon atau konin atau burung kecil lainnya, tetapi malah birahi ketika dengar masteran macam kenari, macam pelato itu juga ada, tapi jarang ya. Rata-rata burung kecil itu juga yang merangsang birahinya itu cepat naik saat harian. Nah, selain dari faktor tempat pengondisian harian yang kurang nyaman buat si burung, kurang tepat buat si burung tadi, terus dari porsi EF yang kita berikan saat harian mungkin terlalu tinggi juga bisa. Nah, pasti banyak yang komen, mas kan nggak apa-apa tinggi kan biar gacor, biar burung nggak kurang nutrisi. Iya betul, kita nggak masalah memberikan EF tinggi asalkan dibarengi atau diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup ya. Maksud saya aktivitas fisik itu bisa dari jemurnya yang cukup atau main umbaran. Kalau misal kita mungkin sibuk kerja, nggak sempat jemur lama, nggak sempat umbar, terus harian burung di full krodong, kasih EF yang banyak, ya wes wassalam, pasti birahinya melonjak tinggi ya bos ya. Kalau gitu biasanya saya yang burung-burung seperti ini malah harian jarang saya krodong ya, saya ablak. Tapi dalam catatan jangan dekat dengan murai lain atau burung lain yang memancing birahinya tadi macam burung kecil tadi. Kalau masteran nggak masalah, yang penting masterannya nggak memancing birahinya tadi. Jadi cermati juga nanti kan kalau burung sudah terpantau ciri-ciri seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, ya udah dijauhkan dulu dari masteran. Jangan dekatkan dengan murai lain yang gacor tadi. Nah, terus banyak juga teman-teman yang komen, mas kalau kroto itu nambah birahi atau enggak sih? Ya tergantung kebutuhan tadi ya. Kroto itu sebetulnya bagus untuk stamina burung, bagus untuk pemenuhan nutrisi burung. Tetapi kalau pemberiannya itu berlebihan juga kurang bagus ya bos ya. Karena kroto itu proteinnya tinggi juga, mirip-mirip dengan jangkrik tapi lebih tinggi kroto dan lebih cepat dicerna burung daripada jangkrik. Jadi ketika kita memberikan porsi banyak, itu langsung efeknya langsung instan lah katakanlah ya, mungkin 30 menit 1 jam itu langsung ada efeknya. Kalau jangkrik kan agak lama ya, 2-3 jam baru ada efeknya ya bos ya. Nah seperti itu. Kita lanjut lagi, terus pengondisiannya gimana mas kalau kita burungnya sudah seperti itu dan kita nggak punya banyak waktu untuk memberikan rawatan yang intens lah. Nah kalau saya pribadi langkah pertama ya kita kurangin porsi EF-nya ya bos ya. Kalau memang kita nggak bisa rawat dengan kondusif, kita kurangi porsi EF-nya. Nah, terus jauhkanlah dari burung yang gacor atau burung yang dapat merangsang birahinya tadi. Nah karena apa? Burung seperti ini itu biasanya burung yang bagus sih, rata-rata burung yang gampang naik birahinya itu burung yang ketika ketemu lawan gampang lah, tarungnya itu gampang. Burung neken katakanlah, bukan burung yang gacor sekedar bunyi nembak diem ngetem tanpa tekanan ya. Burung yang gampang birahi biasanya itu ketika ketemu lawan tarungnya itu ada gayanya, ada show-nya. Entah sujud, entah macul, entah ngeplek ekor, intinya ada gayanya lah. Tetapi banyak kasus burung-burung seperti ini malah
menjadi burung yang kurang tenaga atau staminanya kurang bagus. Karena tadi perawat kebingungan ya bos ya. Kalau tak jemur lama nanti birahinya makin tinggi, tapi kita mau ngelatih fisiknya caranya gimana, sedangkan kita nggak ada umbaran. Nah terus misal kalau kita ada umbaran, mau kita umbar terus tapi nggak ada waktu, nah itu yang repotnya di situ. Makanya banyak juga titipan-titipan sekolahan murid kan fungsinya di situ ya bos ya. Nah, kita nggak promosi ya, oke, kita lanjut. Makanya sering terjadi kalau kita burungnya seperti ini karakternya gampang birahi, apalagi nggak tertolong saat harian, birahinya nggak terpantau. Ketika kita setting lomba, kita asal setting, kita setting yang ngikutin minggu lalu yang pernah juara, tetapi kondisi burung kita sekarang birahinya tinggi, ya pasti mainnya nakal ya bos ya. Kalau nggak ngukluk doang, itu banyak nakal, banyak lompat-lompat tangkringan atas, tangkringan bawah, pasang badan itu yang sering ya bos ya. Sekalipun keluar materi itu biasanya cuma sebentar, entah di awal ketika burung belum begitu melonjak birahinya, ataupun di akhir ketika burung sudah sedikit mereda birahinya. Nah seperti itu, jadi dicermati. Karena apa? Sebelum kita menentukan settingan lomba itu kan kita menyesuaikan dengan kondisi terakhir si burung ya. Misal kita lomba di hari Minggu ya, kita mulai setting lombanya kan biasanya teman-teman rata-rata kan hari Jumat, hari Sabtu lah maksimal lah katakanlah, paling lambat lah ya. Nah itu di hari Kamis itu kita wajib pantau burung kita ini kondisi birahinya ketinggian atau normal. Kalau normal nggak masalah, kita pakai settingan seperti minggu lalu. Tapi kalau ketinggian tetap kita menyesuaikan ya bos ya. Entah jor EF-nya kita kurangi sedikit, atau mungkin stutnya yang dulunya pakai kroto kita ganti pakai UH, itu tetap menyesuaikan. Nah yang bagus itu pakai EF apa, yang bagus porsinya berapa, itu tiap burung kebutuhannya beda-beda. Makanya saya selalu tekankan, sampean boleh meniru settingan orang lain, meniru pola rawatan orang lain, tetapi yang sampean tiru itu caranya. Cara dia mengondisikan birahinya, cara dia itu menurunkan birahinya, cara dia menaikkan birahinya. Begitupun masalah emosinya. Kalau kita niru dari porsi EF-nya, terus waktu pemberian jangkriknya, itu nggak bakal sama hasilnya ya, tetap plus minus nanti hasilnya. Karena tiap burung itu kan beda-beda, pencernaannya cepat atau lambat beda-beda, birahinya gampang naik atau lambat naik beda-beda, emosinya pun demikian ya bos ya. Nah di video selanjutnya kita akan bahas tentang emosi saat harian ya bos ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.